والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca syarah berhubungan dengan poin yang pertama dari usul sunnah, yaitu apa? Ubay. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Dalil untuk prinsip ini apa? Indak ya Umair. Tayyib. Qauluhu ta'ala man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalil yang lain, rijal. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashab. Tayyib. Dalilun thalith. Indak ya Ahmad. Tayyib. Qauluhu ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu ila akhiril ayat. Nah, ini dalil utama untuk poin yang pertama, wajibnya berpegang teguh dengan perkara-perkara yang para sahabat berada di atasnya. Nah, karena mereka umat yang terbaik. Kita masuk pada poin yang kedua, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, meneladani para sahabat ridwanullah alaihim. Dan ini merupakan kesempurnaan at-tamassuk bima kana alaihim, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ma'na dzalika an naqtadiya bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang demikian itu yaitu kita meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena meneladani para sahabat ikhwanillah merupakan bentuk peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengambil langsung ilmu dari Rasulullah SAW dan melihat langsung bagaimana beliau beramal dengan Al-Quran adalah para sahabat. Nah, karena itulah untuk kita bisa melihat pengamalan Al-Quran, ya melihat pengamalan para sahabat. Tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW Al-Quran.
Lalu bagaimana perinciannya? Perinciannya kita dengan menggali bagaimana khabar-khabar para sahabat ketika mengisahkan kehidupan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabar dari sisi ibadah beliau, dari sisi muamalah beliau, dari sisi kehidupan-kehidupan yang lain, berbicara, makan, dan seterusnya. Dan mereka adalah kaum yang sangat bersemangat dalam mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa anna a'taqida annahum afdalul ummati wa ahabbuha ila Allah. Dan hendaknya kita berkeyakinan bahwasanya mereka adalah seutama-utama umat. Wa ahabbuha ila Allah, dan umat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para anbiya. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan, dan yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwasanya mereka adalah seutama-utama umat, dalilnya apa? Hadis yang masyhur dari Faiz. Dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan mereka adalah umat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, karena mereka orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling benar dalam menunjukkan pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, apabila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan para sahabat betul-betul telah mewujudkan perintah ini dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah umat yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang dibaca tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya al-huda. Perhatikan ayat yang agung ini, ikhwanifillah. Padanya dorongan dan ancaman. Allah katakan siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Jadi dia menyelisih Rasul bukan karena kejahilan, tapi setelah dia tahu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia menyelisihi selain jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. Mereka orang-orang yang terdepan dalam cakupan al-mu'minin yang disebutkan dalam ayat ini. Berarti maknanya akhwanifillah, siapa saja yang menyelisih Rasul setelah tahu ilmunya, dan dia menyelisih para sahabat, apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami biarkan kemana dia berpaling, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah kepada dia. Wala'iyadzubillah. Suatu kaum, ikhwani fillah, kalau sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesesatan, maka ini
merupakan kecelakaan yang besar. Karena tidak ada yang akan mampu memberikan hidayah kecuali Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan nuwallihi ma tawalla. Karena itulah suatu kaum yang menyengaja setelah dia mengetahui petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyelisihinya dan menyengaja menyelisih jalan para salaf, biasanya mereka itu akan terus-menerus terjatuh dalam kesesatan demi kesesatan dan tidak akan kembali kepada kebenaran. Karena ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Dan ini tentunya hukuman yang sangat berat. Sehingga banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dikarenakan dosa-dosa kita. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala biarkan kita berada di dalam penyimpangan-penyimpangan. Tapi senantiasa kita meminta kepada Allah untuk diberi hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi di dunia mereka dibiarkan di dalam kesesatan, dan di akhirat wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Masira bentuk apa ini? Indahnya Ahmad. Masira isim apa ini? Tayyib, isim makan. Tayyib. Wazan apa isim makannya ini? Maf'ilun. Tayyib. Qauluhu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. As-sahabah hum a'lal ummati imanan wa afdaluhum 'indallahi maqaman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yaitu para sahabat, mereka adalah umat yang paling tinggi keimanannya, atau orang-orang yang paling tinggi dari kalangan umat ini dari sisi keimanannya, dan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya dari kalangan umat ini. Sampai-sampai ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur seseorang mendapatkan hidayah kalau mengikuti imannya para sahabat. Apa dalilnya? Man ya'ti bil ayah, bahwasanya seorang dikatakan benar imannya, dia berada di atas hidayah kalau mengikuti metode para sahabat dalam beriman. Dan ini juga dalil tentang wajibnya mengikuti akidah para sahabat radhiyallahu alaihim. Nah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah Subhanahu wa taala katakan fa in amanu, seandainya mereka itu beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal dengan perkara yang kalian beriman dengannya. Dan kalian ini siapa? Para sahabat. Allah katakan faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Berarti tolak ukur hidayah khanifillah kalau seorang beriman dengan metode para sahabat radhiyallahu anhum dalam beriman. Berarti seorang bisa akidahnya lurus tatkala mengikuti akidah para sahabat. Sehingga jelas mereka adalah a'lal ummati imanan, orang yang paling tinggi dari kalangan umat ini dari sisi keimanannya. Nah, ayat tadi penting afanifillah dicatat. Nah, Al-Baqarah ayat 137. Dicatat dan diingat-ingat afanifillah, ayat pendek. Nah, tapi terkandung padanya faedah yang besar dan dalil yang sangat pokok bagi ahli sunnati wal jamaah salafiyun, bahwasanya akidah seseorang bisa lurus tatkala mengikuti akidah para sahabat.
Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur hidayah tatkala manusia beriman sebagaimana para sahabat beriman. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal Uhud berupa emas, semisal Uhud berupa emas, tidak akan mencapai satu mud dari salah seorang mereka ketika mereka berinfak. Mereka berinfak dengan satu mud tidak sebanding dengan infak kita satu gunung Uhud berupa emas. Wala nasifa, tidak pula setengah mud yang mereka infakkan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Yang padanya jelas keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim, sampai-sampai amalan mereka yang di mata itu kecil akhwanifillah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai sangat besar. Apa yang membedakan? Al-iman. Kemudian as-sabaq, yaitu mereka lebih dahulu, dan pembelaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idzan fa hadhihi al-ayatu yuqsadu fiha bil mu'minina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka ayat ini dimaksudkan padanya dengan al-mu'minin pada firman Allah, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Yang dimaksudkan dengan mukminin siapa? Yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma alladhi yattabi'u ghaira sabilihim wa yaqtadi bi ghairihim faqad dhalla dhalalan ba'ida. Adapun orang yang mengikuti selain jalan para sahabat dan meneladani selain para sahabat, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa khasira khusranan mubina, dan dia telah rugi dengan kerugian yang jelas. Wa yakfihi anna Allah tawa'adahu bi an yatakhalla anhu wa yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masira wal iyadu billah. Dan cukup yang menunjukkan hal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancamkan bagi mereka di mana Allah Subhanahu wa taala yatakhalla anhu, yaitu tidak peduli kepada mereka, dalam artian biarkan mereka dalam kesesatan, tidak diberi hidayah. Wal iyadu billah. Kalau seorang sudah seperti ini demi keadaannya akhwanifillah, maka sungguh dia akan terjatuh dalam berbagai macam musibah. Musibah bukan hanya sekedar musibah fisik akhwanifillah, tapi musibah yang sifatnya maknawi, terjatuh dalam berbagai macam kesesatan demi kesesatan. Wa yuwallihi ma tawalla. Allah biarkan kemana dia berpaling, kemana dia menyimpang, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin akhwanifillah, kapan saja hawa nafsunya mendorong untuk menyimpang, melakukan suatu dosa atau kemaksiatan, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada dia, dia akan kembali. Tapi kalau orang-orang yang sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka wal iyadu billah keadaannya, sehingga tempat kembalinya wa yuslihi jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa sa'at masir. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, wal iyadu billah. Maka wajib banyak-banyak kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di waktu-waktu seperti ini ya Pak. Dan di hari Arafah yang merupakan hari paling utama dalam setahun untuk berdoa. Qala wa qad dhahara min hadha anna al-wajib 'ala kulli talibi 'ilmin an yattabi'a sabilal mu'minin
alladzina hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yanbaghi lahu an yastahdira hadzal wa'da wa yaj'alahu nasba 'ainai. Dan telah nampak dari penjelasan ini bahwasanya merupakan perkara yang wajib atas setiap penuntut ilmu. Ini setiap penuntut ilmu untuk mengikuti jalannya kaum mukminin yang mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wajib mengikuti manhaj para sahabat. Wa annahu yanbaghi lahu an yastahdira hadzal wa'da, dan bahwasanya merupakan perkara yang seyogyanya dilakukan oleh penuntut ilmu untuk menghadirkan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam benaknya. Senantiasa dia ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain para sahabat. Dua ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Wa yaj'alahu nasba 'ainai, dan hendaknya menjadikan perkara tersebut senantiasa berada di pelupuk kedua matanya. Wal natadzakkar qaulal qa'il minal ikhwan, inna lil ikhwani wa in sarha kullu ma fihi hasan la tasalni man bannahu innahul banna hasan. Dan hendaknya kita mengingat perkataan seorang yang mengatakan dari kalangan ikhwanul muslimin untuk menunjukkan betapa jauhnya mereka dari prinsip ini. Sungguhnya bagi ikhwanul muslimin itu sarh, yaitu suatu istana atau suatu penampakan yang sangat luas yang dipampangkan kepada manusia. Tapi mereka punya suatu istana, suatu tempat yang sangat bagus. Kullu ma fihi hasan, semua yang ada di dalamnya itu bagus. Punya suatu istana yang semua yang ada padanya itu bagus. La tasalni man bannahu, jangan engkau bertanya kepadaku siapa yang membangunnya. Innahul banna hasan, sungguhnya yang membangunnya adalah Hasan al-Banna. Lihat bagaimana kita bisa membandingkan antara prinsip ini dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itulah Syekh mengatakan, "Lanandur hal kana ma qarrara Hasan al-Banna fi hizbihi muwafiqan lima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw mukhalifan lah." Karena memang ikhwanillah pada zaman Syekh An-Nazmi rahimahullah ta'ala di antara firqah yang begitu gencar untuk disebarkan di Mamlakah Saudiyah adalah firqah ikhwanul muslimin. Oleh karena itulah ulama-ulama di zaman itu seperti Syekh An-Najmi, demikian pula sebelumnya Syekh Ahmad Al-Jami serta masyayikh yang lain rahimahumullah ta'ala, mereka dengan keras dan dengan tegas membeberkan tentang penyimpangan-penyimpangan ikhwanul muslimin. Sampai-sampai Syekh Ahmad Al-Jami rahimahullah ta'ala mengalami pemukulan dari para hizbiyun tersebut. Adapun Syekh Ahmad An-Najmi beliau memiliki kitab khusus, kitab khusus yang membeberkan tentang penyimpangan firqah-firqah tersebut, di antaranya ikhwanul muslimin. Di sana beliau bahas lengkap tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok ini. Al-Mawrid Al-Buzulal, judulnya panjang, lupa lengkapnya. Dan jelas ikhwanillah apa yang dikatakan oleh ikhwanul muslimin ini dari penisbatannya saja sudah keliru. Tatkala mereka menisbahkan bahwasanya yang membangunnya, yang membangun istana tersebut, yang mereka kemudian membangga-banggakan bahwasanya semua yang ada padanya itu kebagusan, ideologi yang ada pada mereka semuanya bagus. Ketika ditanya yang membangun adalah Hasan al-Banna, yang meletakkan kaidah-kaidah Hasan al-Banna, maka cukup ini menunjukkan tentang penyimpangan yang ada pada mereka. Sebab tidak akan mungkin
seseorang mampu meletakkan suatu kaidah kalau dia tidak mengikuti jalan para sahabat. Linukarrir an-nadar min al-qaidah ila al-qimmah ma huwa alladhi qarrarahu Hasan al-Banna fi da'watihi wa manhajihi. Hal ankara syirk al-akbar alladhi ya'malu fi baladi? Al-jawab la. Hendaknya kita mengulang-ulang untuk melihat kaidah kepada apa sisi mutunya. Kaidah-kaidah yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna, kita lihat dari sisi mutunya, bukan dilihat dari sisi orang yang mengucapkan. Apakah yang ditetapkan Hasan al-Banna tersebut dalam dakwah dan manhajnya? Apakah mengingkari kesyirikan, syirik akbar yang berada di negerinya ataukah tidak? Jawabannya tidak. Bahkan dia ikut dalam beberapa momen-momen kesyirikan. Dan seterusnya insyaallah ta'ala kita akan bahas secara lebih detail tentang ikhwanul muslimin. Namun untuk kita punya gambaran tentang firqah ini, adapun poin yang terpenting yang kita ambil pada pertemuan sore hari ini, yaitu bahwasanya wajib kita untuk iqtida bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena meneladani mereka berarti meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya dipahami dengan baik. Kemudian sebelum kita tutup, ada kalam yang bagus akhwanillah yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, berhubungan dengan waktu-waktu yang kita berada di dalamnya ini, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi setelah berlalu waktu tersebut. Beliau katakan dalam kitab Al-Adhkar halaman 333 cetakan Darul Minhaj, berhubungan dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Qala fa hadzal yaum afdalu ayyamis sanati lid-du'a. Hari ini adalah seutama-utama hari dalam setahun untuk berdoa. Fayambaghi an yastaghfira al-insanu mus'ahu fi dzikri wa du'a wa qira'atil Qur'an. Sehingga hendaknya seseorang itu betul-betul mengerahkan usahanya di dalam berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Isi maka waktu yang tersisa ini akhwanifillah tinggal beberapa menit. Dan isi untuk jangan sampai keluar dari perkara ini, antara zikir, doa atau qiraatul Quran. Wa an yad'uwa bi anwa'il ad'iyati, dan hendaknya dia berdoa dengan berbagai macam doa-doa. Berdoa alhamdulillah. Doa untuk perkara-perkara yang kita harapkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti bi anwa'il adhkar, dan hendaknya dia yang mendatangkan berbagai jenis zikir-zikir. Nah, pilih kalimat-kalimat yang utama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di antara kalimat yang paling utama yang diucapkan para anbiya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang. Wa yad'u li nafsihi, tandanya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Kita semuanya punya hajat. Kita ingin ilmu, kita ingin dibukakan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Quran, dalam mengamalkan, mengharapkan keistiqomahan, mengharapkan kemudahan rezeki, mengharapkan kemudahan urusan kita. Yang punya hutang ingin berharap pada Allah agar hutangnya segera Allah berikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Minta. Minta keberkahan pada waktu,
pada harta, pada anak-anak, pada keluarga. Berdoa alhamdulillah untuk kebaikan diri kita. Wa yad'u li nafsi wa walidayhi, dan jangan lupa juga orang tuanya. Berdoa untuk kedua orang tua, karena mereka orang yang paling banyak memberikan jasa kepada kita alhamdulillah. Nah, semenjak kita di kandungan, terutama ibu, doakan kebaikan bagi mereka. Yang masih hidup didoakan hidayah dan husnul khatimah. Yang sudah meninggal didoakan ampunan dan rahmat. Semoga Allah mengampuni yang telah meninggal dan merahmati mereka. Wa aqaribi, dan kerabat-kerabatnya doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Wa masyayikhihi, dan guru-gurunya, masyayikh mereka. Doakan gurunya untuk mendapatkan istiqamah. Karena istiqamah alhamdulillah perkara yang sangat mahal dan sangat sulit kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabi, juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya, wa asdiqai, teman dan sahabat-sahabat, doakan agar mereka mendapatkan kemudahan dalam belajar, mendapatkan istiqamah dan husnul khatimah. Wa ahbabi, dan orang-orang yang dia cintai. Jangan seorang pelit ikhwanifillah untuk mendoakan orang lain. Karena hakikatnya ketika dia mendoakan orang lain, dia menempuh sebab untuk malaikat mendoakan bagi dirinya. Sehingga doa para malaikat tentunya doa yang sangat diharapkan dikabulkan, karena mereka makhluk yang tidak bermaksiat. Wasairi man ahsana ilaih, dan doakan kebaikan kepada semua orang yang telah berbuat baik kepadanya, karena hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang semisal. Doakan. Wa jami'il muslimin, dan keseluruhan kaum muslimin. Ini bimbingan yang bagus alhamdulillah, karena terkadang kita ghaflah. Maka pilih doa-doa yang mencakup. Kalau tidak mampu dalam bahasa Arab, kita ingin sesuatu hajat dari Allah, minta kepada Allah dengan bahasa kita, minta di waktu yang tersisa ini. Wal yahdhar kullal hadar min at-taqsir fi dzalik, dan hendaknya betul-betul hati-hati dari peremehan terhadap hal tersebut, yaitu meremehkan waktu-waktu ini yang tinggal sedikit. Kita sia-siakan, padahal hari ini hari yang paling utama dalam setahun. Kalau Lailatul Qadar ikhwanifillah kita tidak jelas kapannya, sehingga berjaga-jaga 10 malam. Kalau hari Arafah jelas. Fa inna hadzal yaum la yumkinu tadaruhu. Hati-hati jangan sampai diremehkan, karena sesungguhnya hari ini kalau sudah luput dari kita, tidak akan mungkin kita bisa mengejarnya, karena waktu tidak akan kembali. Nah, karena itulah para salaf ikhwanillah dulu sangat bersemangat. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, qala adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat li-yaumi Arafah liyas'alullaha biha. Aku mendapati suatu kaum yang mereka menyembunyikan kebutuhan mereka untuk hari Arafah, dalam artian baru mereka ungkapkan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, sehingga mereka meminta hajat tersebut kepada Allah di hari itu. Minta hajat kita, kebaikan dunia maupun akhirat. Dan perbesar husnudzan kita kepada Allah setelah seseorang melakukan amalan-amalan soleh tersebut, terutama ampunan yang khalifilah. Karena dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ji'tu thawri ashiyata yawma Arafah wa huwa jatha wa 'ainahu tahmalan.
aku mendatangi Imam Ats-Tsauri pada sore hari Arafah dalam keadaan dia berlutut dan wa huwa jathin dalam kondisi beliau berlutut dan kedua matanya berlinang air mata. Faqultu man aswa'a hadzal jam' hala, maka katakan siapa yang paling buruk dari sekumpulan manusia ini keadaannya. Ini berhubungan dengan mereka yang berkumpul di Arafah. Dan walaupun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melakukan wukuf secara langsung di Arafah, ikhwani fillah, maka jangan sampai luput keutamaan untuk berdoa di hari itu. Nah, karena yang rajih keutamaan ini juga keutamaan berhubungan dengan harinya, sehingga semua kaum muslimin di penjuru dunia bisa mendapatkan keutamaan walaupun tidak sesempurna mereka yang ada di Arafah. Maka kata Abdullah bin Mubarak atau kata Imam Ats-Tsauri, faqala alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum, yaitu orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak mengampuni mereka. Ini suudzon kepada Allah. Maka perbanyak rasa harap, perbanyak minta ampunan, perbanyak dan kuatkan dalam doa kita bahwasanya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tatkala kita meminta kepadanya. Nah, jadi manfaatkan waktu yang tersisa untuk amalan-amalan tersebut. Nah, jangan sibukkan dengan perkara yang lain, baik keluar ini itu kebutuhan yang lain, karena waktunya tinggal singkat. Nah, isi dengan amalan-amalan saleh, zikir, doa, qiraatul Quran. Waffaqakumullah, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta